Nah, anak yang sudah masuk narkolema ini otaknya akan dipenuhi cairan-cairan zat narkolema itu. Namanya dopamin. Dopamin itu adalah rangsangan ketika anak melihat apa itu gambar porno, apa itu tulisan porno, apa itu video porno, bahkan game porno. Itu akan muncul cairan yang namanya dopamin. Cairan itu mengenai otak manusia yang namanya otak prefrontal itu, maka otak itu dipenuhi dengan cairan dopamin. Apabila anak terserang itu, anak itu jadi emosinya meledak-ledak. Diomongi atau angel. Kalau punya keinginan, ini angel dikendalikan. Itu diantara tanda tanya kalau anak sudah terkena narkolema. Tingkat-tingkatnya macam-macam. Kalau itu sampai berat nanti otaknya itu terpenuhi oleh zat dopamin, itu kalau difoto dengan ronsen, ya ronsen otak, maka seperti otak yang terbentur kecelakaan. Niku. Nah, lek kula angen-angen napa niki sing disebut Pak Yai niku longsornya jati diri bangsa. Pak Yai pernah menyampaikan bahaya terbesar itu bukan bahaya tsunami, bukan bahaya gunung meletus, bukan bahaya tanah longsor. Bahaya terbesar adalah longsornya jati diri bangsa. Bapak Ibu, anak yang terkena dopamin, ini anak itu, orang itu otaknya bukan lagi otak manusia yang penuh. Jadi separuh itu sudah otak, na'udzubillah min dzalik, seperti otak hewan. Dia sudah tidak bisa berpikir secara seperti manusia. Ibaratnya nggak ada gampangan gitu. Roh iki elek, tapi gak iso ngerim, Pak. Ngerim. Diterak. Contoh gampangannya, roh korupsi kuwi duwite rakyat gitu. Tapi karena dopaminnya wis parah, Pak, ya tetep diterak. Ngoten niku lho nggih. Roh iki salah. Tapi karena otaknya itu rusak, ya, jadi pertimbangan baik buruk itu sudah lemah. Nah ini nanti kalau sampai dia berkeluarga, dia punya anak, warisan otak orang tua itu akan menurun kepada anak. Ini belum ada obatnya. Jenengan mungkin hanya melihat anak, wah anakku mek nyekel HP. Jangan dikira HP jenengan ibaratnya kan tadi. Alat timbangannya anak rewel tak cekelane HP. Enten sing ngoten niku, Pak. Enten sing anak itu tukokne HP barang. Situ edang, Pak. Kula tanglet. Jenengan saged ngontrol napa sing didelok anak? Sakit nonton tidak bisa. Padahal di HP itu apa-apa enek. Iya bener. Gitu. Arep pengen apa enek gitu. Pengen sego pecel ya ono. Pengen apa ya tenggerik enek. Inilah yang Pak Yai sebut dengan istilah globalisasi negatif dunia. Pun apa istilah pun tenang-tenang nih saestu nih
globalisasi positif negatif dunia. Nah, kula yakin lek kula kalih panjenengan ini insya Allah cik aman lah nggih keluargane cik kena doyo-doyo dikelulo kena kausaran. Tapi untuk masyarakat yang lain, Pak, pertanyaannya jenengan pengen mlebu surga dhewe atau juga pengen mlebu surga bareng-bareng karo masyarakat wong akeh? Kira-kira lek jenengan dawe Pak Yai niku wal asri niku mikir awake dhewe tok atau keluargane dhewe tok oleh mboten? Mboten olah ya. Kita harus tawasau bil haq, tawasau bis sak mampu-mampune harus mengajak masyarakat ini, mengajak bangsa ini bersama-sama ayo lek iso selamat bareng. Nah, semuanya itu diawali dari masa kecil, maka kita didik melalui BTG. Inilah diantaranya mengapa pendidikan itu tidak penting tapi maha penting. Ini yang terkait problem hari ini, Pak. HP. Sebenarnya ada beberapa cara-cara supaya anak kita bisa bagaimana HP yang negatif ini kita rubah menjadi positif yang disebut Pak Yai supaya menjadi globalisasi positif. Jadi HP itu negatif. Tapi kalau hatinya nanti anak-anak itu selamat, maka hal yang di dalam negatif itu menjadi positif. Kalau anak kula panjenengan itu hatinya qalbin salim, dia gak usah dipetai, Pak. Dia wis ero, oh aku oleh delok iki, oh iki gak oleh. Itu otomatis ada muncul dari dalam hatinya sendiri. Itu lek diomongi nggak bisa. Nggak bisa, itu harus muncul dari dalam hatinya anak. Maka anak itu nanti bisa menggunakan, karena di dalam HP itu ingin api ya akeh. Ingin merungokne pengajiannya Pak Yai, enek. Pengen belajar masak, enek. Belajar nyolong, enek gitu. Iki rakit bom enten mboten negeriku. Lho enten Pak, mboten nggih. Enten. Jadi apapun itu tumplek blet niku. Apik yo enek, elek yo enek. Nah, bagaimana untuk itu? Itu kuncinya ada di dalam hatinya. Maka disinilah pentingnya qalbin salim. Kalau anaknya nanti menjadi qalbin salim, maka HP yang di tangannya itu menjadi positif. Ini pentingnya, Pak. Kalau mboten critakno piye carane ben dadi qalbin salim mboten niku mengkianan bagian dhewe. Kula mek nyritakne betapa pentingnya qalbin salim yang Pak Yai sebut BTQ, karena ini bentengnya perang dunia. Kita tuh perang Pak hari ini ibaratnya. Lah, celaka-celakane wong iku lek gak sadar lek dhewe iki perang gitu. HP ini ku perang. Lek jenengan mboten sadar, wah HP tok gak sadar itu celaka itu. Padahal di dalam HP itu banyak hal-hal yang negatif, juga banyak hal-hal yang positif. Satu, qalbin salim. Kemudian akhlak. Jenengan roh dawuhnya Sayyidina Ali, jangan bertanya anak itu seperti apa, orang itu seperti apa, tapi lihatlah biasanya dia kumpul dengan siapa. Betul? Jadi ora usah takok prilakune piye. Biasane kumpul karo sapa, gitu. Maka terbentuk karakter. Saiki kalau takok, anak jenengan kumpul kali jenengan karo kali HP akeh ndi?
Akeh pundi yang letakno? Akeh kumpul kali. Artinya HP itu apa mana cilik wis nyekel HP. Hati-hati Pak, terbentuk karakternya. Teko HP. Bahaya Pak. Jadi karena kebiasaan dia betul. Kan mau terdawuh. Kumpulane kuwi ya kuwi sing bentuk. Gitu. Sing bendina kumpul lagi bendina dicekel turu dikeloni gitu. Bengi iku ora anu lek turu iku mencorong dodone terus sing ngoten ya. Kalau dibuka lho. Nyekel. Nah. Betul. Ini akhlak ini dipengaruhi oleh media sosial, dipengaruhi oleh YouTube, dipengaruhi oleh game. Terbentuk karakternya anak, diulang begitu. Karena setiap hari dia bersentuhan. Ya, disinilah ini berat kita itu perang hari ini. Untuk itu BTG ini menjadi salah satu pembentuk karakter anak. Ya, saya tidak akan ceritakan piye carane. Kan mboten teng mriki nggone. Kula mek ngomong betapa pentingnya BTG. Lek gak kena BTG tak jamin akhlake Allah. Wong kula dhewe niku ibaratnya Pak Salim paling takin lah ibaratnya nggih. Sak hebat-hebatnya. Lek gak dilebokne BTG angel Pak. Gitu. Karena kenapa? Saya sederhana. Iki wis disiapno Pak Yai gerbonge. Didik anak lebokno BTG. Lek jangan sombong, aku iso didik anak Allah, malah sombong malah gak iso. Loh iya, karena Pak Yai sudah siapkan gerbongnya. Iki loh untuk didik anak, tak siapne gerbong sing jenenge BTG. Jadi kita itu mlebu gerbong itu wis mlebu ibaratnya aura vibrasinya Pak Yai. Wis oleh barokah, oleh silsilah ilmu teko Pak Yai. Nek jenengan ora Pak, aku iso didik anak kowe, tak jamin malah ora dadi. Karena jenengan sombong ya. Sombong dan nyepelno BTG. BTG gawene Pak Yai. Ya, wis disiapno. Iki gerbonge didik anak lewat Kolbin Salim BTG. Jadi maka Pak Yai pernah menyampaikan anak-anak harus dididik di BTG. Saya ulang, ini dawuhnya Pak Yai. Anak-anak harus mulai dididik di BTG. Tapi jenengan terok nih. Anak-anak harus mulai dididik di BTG. Malih. Anak-anak harus mulai dididik di BTG. Sepindah malih. Anak-anak harus mulai dididik di BTG. Sing jero pun kompak, kula njajal sing njaba niku. Apal napa mboten?